Sobat Banten, kita masih bergabung lagi dengan ibu-ibu cantik dari SMP 2 Tunjuk Teja dan Budian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Kita akan berbincang-bincang lagi. Kalau tadi kita berbincang terkait dengan Arkas dan Markas, sekarang kita akan berbincang terkait dengan Siplah dan bagaimana cerita-ceritanya dari Bu Asi, dan juga mungkin Budian nanti juga akan berbagi cerita bagaimana dia membantu sekolah terkait dengan Siplah ini. Ya, kita sama-sama dengarkan cerita dari mereka. Nah, tadi kan Bu Asi juga sudah menyampaikan sekilas bahwa sebenarnya untuk Arkas 4 ini sudah terintegrasi dengan Siplah. Jadi saat sekolah berbelanja dengan Siplah, nah nanti untuk pelaporannya itu sudah langsung akan muncul di Arkas 4. Nah, kira-kira nih bisa bercerita sedikit nih kepada kami. Tahapan-tahapan apa sih saat belanja di Siplah itu, atau bagaimana mekanismenya, seperti apa? Mungkin bisa dicerita Bu Asi, silakan. Ya, Ibu, terima kasih. Kalau tahap pertama itu yang pasti kita lihat dulu belanja apa di di penganggaran seperti itu. Di dalam 1 bulan ini kita akan belanja apa sekiranya yang akan belanja di Siplah. Setelah didaftarkan jumlahnya, harganya seperti itu, barulah kita buka aplikasi Siplah. Aplikasi Siplah itu Siplah-nya itu kan banyak, ada Siplah beli-beli, ada Siplah marketplace-nya ya. Marketplace-nya, jadi kayak semacam ya tidak bisa disebutkan e-commerce gitu ya. E-commerce gitu kan. Jadi jiwa ibu-ibunya agak seneng belanja di Siplah gitu. Karena mirip-mirip gitu kayak e-commerce gitu. Jadi kita setelah didaftarkan belanja apa, masuklah menggunakan akun kepala sekolah. Menggunakan akun kepala sekolah. Bendahara juga bisa, hanya kalau bendahara itu cuma sampai melihat-lihat. Jadi ngecek harganya berapa gitu, di toko apa saja yang ada. Tapi kalau untuk sampai tahap pemesanan itu hanya bisa pakai akun kepala sekolah seperti itu. Jadi yang pertama itu setelah setelah login itu kita baru mencari barang yang diinginkan. Dan kalau menurut saya toko yang ada di Siplahnya itu harus yang sudah terpercaya. Jadi dilihat reviewnya, ulasannya itu bagus enggak nih gitu. Ratingnya berapa bintang? Ratingnya berapa bintang itu juga penting ya. Jadi kita yakin gitu, nggak takut gitu kan. Terus dicek juga, kalau saya dicek juga ini apakah responsif tokonya, ownernya gitu kan. Di Siplah itu tercantum nomor handphonenya. Jadi terkadang saya hubungi dulu nih via WhatsApp atau via apa gitu, apakah ini responsif. Kalau sekiranya lama berhari-hari tidak direspon kan khawatir juga ketika kita masukkan keranjang atau melakukan pemesanan, beliaunya ini yang ownernya tidak tidak ngecek Siplahnya seperti itu kan akan memperlama proses kita dalam belanja. Jadi saya cek dulu apakah responsif atau tidak. Kalau misalnya responsif baru dilakukan pembelanjaan, masukkan keranjang. Setelah masukkan keranjang, negosiasi. Negosiasi disesuaikan dengan harga yang sudah kita anggarkan di Arkas gitu. Jadi untuk mempermudah pelaporan seperti itu. Negosiasi, setelah negosiasi itu nanti tunggu beliaunya ini, ownernya, untuk mengaccept untuk menerima negosiasinya. Setelah diterima barulah kita lanjutkan pemesanan. Setelah melanjutkan pemesanan, menunggu pihak Siplahnya ini untuk memproses. Setelah diproses, ditunggu sampai barang datang. Kemudian setelah barang datang, jangan lupa difoto untuk bukti. Setelah difoto, barulah kita masuk ke tahap BAST. Di tahap BAST ini kita mengupload foto barang yang kita terima ini. Dicek apakah ada kerusakan, apakah bagus semua, apakah jumlahnya sesuai. Setelah sesuai yang kita pesan, lalu kita lanjutkan ke tahap pembayaran. Jadi setuju barang yang diterima itu bagus, kondisinya sesuai jumlahnya, barulah masuk ke tahap pembayaran. Setelah masuk pembayaran ini, kita membuat SI, standing instruksi ya, seperti itu, instruction. Lalu ini kita menyampaikan atau membawa ke bank. Standing ini ditandatangani oleh kepala sekolah seperti itu. Nomor pesanan dicantumkan, banknya bank apa, kemudian virtual akunnya berapa, kode pembayarannya seperti itu, nominal yang dibelinya berapa harganya, kemudian ditandatangani dan pakai materai, tanda tangani kepala dan bendahara. Setelah itu selesai barulah bisa dibawa ke bank untuk pembayaran. Seperti itu. Barulah setelah pembayaran
diproses, selesai. Kita Iya. bisa mendownload di situ mulai dari surat pesanan, surat perintah, kemudian tadi BASP, invoice, surat invoice seperti itu ada semua untuk keperluan kita SPJ. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah belanja di Sipla, sudah melakukan pembayarannya. Ingin saya tahu, proses masuk ke laporan BKU atau pengecekan itu berapa lama nih? Kita sampai bisa lihat, oh ternyata benar seperti janjinya, bahwa saat kalau kita belanja menggunakan Sipla, itu akan muncul pelaporannya langsung di BKU. Itu berapa lama? Pernah nggak ngecek seperti itu? Jadi ketika pelaporan itu, ketika klik checklist yang ada kolom belanja dari Sipla itu, memang agak harus dicari tanggalnya. Terkadang itu muncul tanggal pada saat pemesanan, entah itu muncul tanggal pada saat pembayaran seperti itu. Jadi sekiranya diklik aja dari tanggal mulai pemesanan sampai pemesanan selesai. Diklik aja nanti itu muncul. Muncul otomatis dan itu langsung bisa kita input BKU-nya seperti itu. Pajaknya pun sesuai seperti itu. Jadi benar yang ada di Sipla. Iya. Jadi sedikit pun tentu. Ya, silakan Ibu. Sedikit menambahkan Ibu. Jadi untuk penginputan BKU yang belanjanya melalui Sipla, kita checklist ya. Sekolah itu di BKU-nya checklist pembelanjaan melalui Sipla. Nah, yang dimasukkan tanggalnya itu nanti tanggal invoice. Ya, yang dimasukin tanggal invoice, nanti baru muncul Bu. Baru muncul di situ nama perusahaannya apa, terus jenis barang yang dipesannya, nominalnya juga berapa. Nah, ketika kita mengklik tanggal invoice, ternyata itu belum muncul juga tanggalnya, itu kita bisa lakukan, maksudnya itu biarkan dikosongkan saja dulu. Checklist di yang pertama pembelanjaan Sipla itu kita unchecklist lagi. Kita proses dulu, isi data, nanti di akhir proses penginputan itu baru di checklist belanja Siplahnya. Jadi itu di BKU yang versi 4 ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama checklist di awalnya, di awal itu ketika tidak muncul nama perusahaan segala macamnya, padahal kita memang belanja Sipla, bisa dilakukan input manual terlebih dahulu. Di akhir baru kita checklist belanja Siplahnya. Gitu. Jadi itu tetap terintegrasi nantinya. Gitu. Ya. Atau gini mungkin ya, karena ada informasi yang terbaru, nanti mungkin bisa dicek nih oleh Bu Asi juga, Bu Dian juga. Memang ada 9 mitra yang memang sudah terstandar di Kemendikbud. Nah, kalau memang inputnya manual, itu bisa jadi mitra atau yang toko tempat kita belanja ini bukan termasuk mitranya Kemdikbud. Jadi mungkin ya dari situ mau nggak mau memang harus input manual. Tapi saat memang kebetulan, jadi memang pertama yang mungkin bisa dilihat nanti ada 9 mitra, itu bisa dicek nanti mitranya mana saja. Nah, pastikan dulu kita menggunakan mitra marketplace-nya. Nah, 9 mitra itu. Nah, saat itu memang sudah benar menggunakan 9 mitra ini, insya Allah nanti bisa otomatis. Kalau tidak bisa, yang inputnya manual, berarti dia memang di luar 9 mitra. Itu pernah juga pada saat itu pembelajaran Sipla ada beberapa. Jadi yang Sipla yang laptop ini bisa muncul otomatis karena 1 unit. Kalau menurut saya gitu sepertinya gitu ya Bu ya. Yang pas belanja 1 unit ini hanya laptop saja, itu bisa langsung muncul otomatis di awal. Nah, ketika belanja ATK yang cukup banyak itemnya ini tidak muncul-muncul. Jadi sepertinya memang butuh diedit dulu pajaknya di yang bagian akhir yang Ibu jelaskan itu. Di akhir nanti baru ada checklist lagi. Nah, itu nanti pajaknya muncul dan memang butuh diedit disesuaikan dengan yang ada di Sipla. Karena kadang gini, yang pajak yang muncul di Arkas itu terkadang tidak sama dengan yang dari Sipla. Karena satu-satu, jadi di Arkas misalnya 5 papan tulis misalnya. Itu di Arkasnya misalnya 55.000 misal pajaknya. Tapi ketika di Siplahnya itu misalnya 54.000 berapa gitu. Nah, itu butuh diedit gitu seperti itu. Berarti jadi itu prosesnya tadi ya, proses input dulu, klik Siplahnya di belakangan akhir, belakang seperti itu. Ya.
Jadi memang ada dua cara ya Bu ya. Iya, iya. Ya, jadi selain memang mitra, kemudian jenis item pembelanjaan juga berpengaruh ya. Betul. Ya, saat memang belanjanya hanya satu item, itu bisa langsung otomatis langsung muncul. Oke, ya inilah kenapa kita meminta langsung dari sekolah dan dinas yang berbagi cerita, kita jadi lebih tahu teknisnya di sekolah seperti apa, di dinas seperti apa. Ini benar-benar informasi baru buat kita semua ya. Nah, itu terkait dengan fitur-fitur. Nah, Bu Asih kan juga sudah mulai sering dan belanja di Sipla. Nah, menurut Bu Asih tanggapan terhadap fitur-fitur di Sipla ini seperti apa? Memudahkan atau justru ada hal-hal yang memang masih sulit nih dipahami seperti apa? Mungkin bisa bercerita sedikit terkait dengan fitur-fitur yang ada di Sipla ini. Baik Ibu, memang sebelumnya pertama melihat Sipla itu yang namanya kita tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Jadi setelah kita mencoba login, mencoba explore gitu di Sipla itu bagaimana, itu justru membuat kita nyaman, membuat kita lebih mudah mengerjakannya seperti itu daripada kita harus ke tokonya langsung, kemudian belanja langsung gitu kan. Sedangkan kan kalau Sipla langsung diantar gitu. Jadi dari prosesnya itu kita cukup klik duduk manis barang datang ya. Dan pajak pun sudah otomatis, jadi kita nggak harus repot-repot bikin e-billing, bikin bayar pajak, bayar pajak ke pos, itu kan prosesnya sangat banyak dan panjang. Tapi kalau Sipla udah tinggal kok selesai gitu. Iya. Oke. Dunia dalam genggaman. Iya, memang dibuat, ya itulah salah satunya kenapa ada aplikasi seperti ini, aplikasi Arkas, Markas dan Sipla ini ya sebenarnya memang tujuannya memudahkan pengadministrasian, pertanggungjawaban, khususnya keuangan di sekolah. Nah, ini kita bicara rekomendasi atau kedepannya harapannya Bu Asih ini seperti apa nih terhadap Arkas dan Sipla pastinya, silakan. Harapannya sih yang pasti bisa lebih mudah lagi proses pengerjaannya. Yang seperti yang kendala yang saya temukan itu tadi ketika itemnya banyak kali ya Bu ya, Siplanya mudah-mudahan sih bisa langsung otomatis gitu, persis pajaknya seperti yang ada di Sipla gitu. Jadi kita ketika itu mau berapapun jumlah item yang kita belanjakan, itu pajaknya sudah persis sama, tidak membutuhkan edit lagi gitu. Jadi kita langsung tinggal klik-klik saja itu. Harapan saya sih seperti itu agar lebih mempersingkat waktu dalam pengerjaan. Ya, itu lebih ke untuk Arkas dan Siplahnya nanti benar-benar khususnya yang pajak ya Bu ya. Ya karena ini yang memang masih dikerjakan bisa dibilang saat belanjanya itemnya banyak, jadi memang masih harus manual input pajaknya ya. Semi online jadinya. Ya harapannya nanti Arkas 4 ini benar-benar bisa mengakomodir semuanya gitu ya. Nah, kalau dari dinas sendiri seperti apa nih untuk terkait dengan markasnya sendiri, rekomendasinya seperti apa nih? Kalau untuk markas sebetulnya sepele Bu, sepelenya seperti ini. Pada saat kita login ke aplikasi markas, di situ kita ada captcha, ada captcha. Captchanya itu perhitungan. Perhitungan. Saya sih pinginnya pinginnya jangan perhitungan lah. Ya, cukup tuliskan mengulang huruf atau angka. Karena kalau kita lagi di depan forum, kita buka aplikasi markas kan kita tampilkan ya Bu ya. Kita tampilkan di layar, pas ini berapa ya? Jadi lama. Iya, saya malu Bu. Kadang kan itu perhitungan yang mudah. Cuma kadang karena kita mungkin riuh ini itu, aduh ini berapa? Nggak taunya kan kalau salah hitung kelihatan sama peserta malu Bu. Gitu. Kalau bisa captchanya tuh cukup menulis ulang dari huruf sampai anak saya juga komen Bu. Saya kan sering karena yang mengajukan pengesahan atau permintaan riset kode aktivasi segala macam itu bisa dibilang 24 jam. Saya suka buka markas di rumah, anak saya komen, ini kenapa sih harus hitung-hitung kayak begitu? Kenapa nggak nulis itu? Itu untuk anak SMP. Anak saya SMP komennya begitu Bu. Iya. Sampai saya berkelakarnya ketika di depan forum itu,
ada yang tahu nggak ini berapa jumlahnya? Saya bilang, aduh maklum ya, saya biasa ngitung miliaran, saya bilang seperti itu. Padahal saya malu ngitung begitu aja saya nggak bisa gitu loh. Terus yang kedua, di proses pelaporan 2022 itu kami diberikan kewenangan satu tombol di markas itu, ada tombol untuk mengunci laporan dari Arkas untuk nanti kami laporkan ke pihak APIP. Jadi di situ ada kita kunci dulu terlebih dahulu laporan yang sudah masuk ke markas. Terus di situ ada tombol review APIP. Yang artinya kalau sudah kita kunci tombol tersebut, sekolah tidak bisa melakukan pergerakan di Arkas. Iya. Nah, kalau yang saya lihat di markas yang tahun sekarang ini, saya cari fitur itu, tombol itu nggak ada. Saya berharapnya ditampilkan tombol lagi tersebut itu. Untuk memudahkan kami ketika review APIP-nya nanti. Akhir tahun. Akhir tahun ketika kami akan mengambil laporan, sekolah itu sudah tidak mengotak-atik. Iya. Oh, di markas yang baru malah justru tidak muncul. Itu belum muncul. Saya berharapnya apalagi Arkas-markas yang terintegrasi dengan SIPD, betul, iya. Laporannya sudah nge-link ke SIPD ke Kemendagri. Iya, betul. Kalau sudah sampai akhir tahun, sekolah masih diberi kesempatan hapus BKU, input lagi, hapus lagi, itu lagi. Kapan kami bisa ambil laporannya? Jadi kalau tombol itu dimunculkan lagi, sudah kita aktifkan tombol itu, sekolah sudah tidak bisa melakukan edit lagi BKU. Iya, edit BKU. Jadi diharapannya di akhir tahun tombol itu dimunculkan, karena memang kalau akhir tahun kan harusnya BKU juga sudah selesai ya Bu ya, sudah tutup buku ya Bu ya. Jangan lagi mengajukan, Bu maaf yang ini belum saya inputkan, Bu maaf yang ini telah pembelanjaannya tidak sama. Yang parahnya lagi sudah mau akhir tahun masih minta pergeseran. Kalau nggak salah pergeseran itu juga sudah ada batasan ya Bu ya. Kalau pergeseran itu sebetulnya perubahan perubahan satu kali iya. Ya. Kalau pergeseran itu ditentukan oleh dinas. Oleh dinas, iya. Ya, kalau saya kebetulan saya kan pengelola markas SD ya Bu ya. Kalau saya membatasi pergeseran itu hanya 2 kali dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Iya. Karena saya mengelola laporan BOS itu 737 sekolah. Biasanya di bulan apa Bu yang mereka diperbolehkan untuk melakukan pergeseran? Ketika itu bebas sebetulnya. Kalau pergeseran itu bebas, mereka bisa lakukan di bulan apa saja, tapi tidak melebihi ambang batas yang sudah kita tentukan tadi. Kalau perubahan? Kalau perubahan 1 kali. Di bulan apa saja? Kalau tahun ini, mulai tahun 2023 ini, markas itu memberikan maksudnya diberikan kewenangannya kepada markas. Gitu. Kalau tahun sebelumnya perubahan itu bisa dilakukan pada bulan September. Sekolah menutup dulu BKU bulan Agustus, baru bisa melakukan perubahan bulan September. Itu sudah wajib ketentuannya seperti itu. Tapi kalau di tahun 2023 ini terserah Bu. Terserah itu dalam artian kalau markas membukanya di bulan Agustus, mereka bisa melakukan bulan Agustus. Kalau markas membukanya di bulan September, bisa bulan September, Juli, bulan-bulan yang lain itu bisa. Oh, jadi ditentukan oleh pihak dinas atau markasnya, betul. Untuk bulannya yang jelas 1 tahun hanya 1 kali untuk perubahan. 1 kali. Iya. Kalau untuk pergeseran ditentukan kebijakannya oleh markas. Mau 12 kali, mau 25 kali, mau 100 kali pun bisa. Bisa, diperbolehkan untuk pergeseran. Iya. Tapi kami yang kelabakan pasti. Perasaan ini udah ngajuin, tapi kok udah ngajuin lagi gitu. Iya. Buyar Bu, minus saya nambah. Karena harus perval ya Bu ya, harus ngecek lagi. Iya benar. Iya. 2024 nanti tidak bisa seperti itu Bu. Karena sudah terintegrasi dengan SIPD. Ini ya informasi tambahan juga. Iya nggak apa-apa. Markas ya Bu. Di tahun 2024 itu proses pergeseran tidak bisa sembarangan dilakukan.
proses pergeserannya itu harus mengikuti jadwal OPD melakukan pergeseran tersebut. Nah, setiap OPD untuk Kabupaten Serang proses pergeseran itu ada di awal triwulan 2. Awal triwulan 2 SIPD itu akan dibuka. Akan dibuka kembali ya, akan dibuka kembali untuk melakukan pergeseran apabila ada anggaran-anggaran yang kurang sesuai. Nah, karena Arkas Markas sudah terintegrasi dengan SIPD tersebut, sekolah pun akan sama waktunya dengan itu. Gitu. Nah, kalau kita OPD itu membuka pergeseran dan pergeseran itu di OPD hanya sebentar Bu waktunya. Dibatasi. Hanya beberapa hari. Nah, jadi hanya beberapa. Kalau sekolah melakukan pergeseran di luar jadwal yang sudah itu yang belum saya konsultasikan dengan Kemendikbud, baik tim IT-nya atau mengenai kebijakannya. Ini nyangkut apa tidak ke SIPD-nya? Ya. Gitu. Jadi sebenarnya solusi dari yang tadi disampaikan oleh Bu Dian, kalau memang ada perubahan terkait dengan pergeseran dan perubahan untuk nanti Arkas tahun 2024, titik poinnya adalah di perencanaan. Betul. Ya kan? Saat sekolah sudah membuat perencanaan yang matang untuk selama 1 tahun, pastinya pergeseran itu aman aman, Bu. Nggak akan banyak terjadi pergeseran. Jika perencanaan T-1-nya itu memang dibuat sesuai kebutuhan, sesuai dengan rapot pendidikannya. Betul. Jadi pergeseran dan perubahan itu pasti tidak akan banyak terjadi. Begitu ya Bu Dian, ya Bu Asih ya? Itu betul. Jadi saya pun selalu mengedukasi mengedukasi teman-teman operator di sekolah itu, Bu, ini ada yang salah loh, ternyata harga buku ini saya tuh menganggarkannya 100.000 misalnya seperti itu. Ketika saya cek di Siplah, ini Bu bertambah sekarang harganya jadi 103.000. Jangan dulu dieksekusi. Dalam artian jangan dulu dieksekusi itu jangan dibelanjakan. Jangan dibelanjakan, jangan di BKU-kan. Simpan dulu anggaran itu. Kumpulkan semua anggaran yang tidak sesuai. Oh, yang tidak sesuai. Oke. Yang tidak sesuai, kumpulkan. Jangan di SPJ-kan, jangan diserap. Kumpulkan. Nanti ketika sudah kumpul banyak, lakukan pergeseran. Seperti itu. Jadi jangan memaksakan. Kalau memang di bulan itu ada anggaran yang harus kita keluarkan, ternyata berbeda dengan yang kita anggarkan, dia langsung menggeser. Padahal itemnya hanya 1. Gitu. Nanti ketika bulan berikutnya dia lihat lagi atau ada lagi. Bu, ini ada yang nggak sesuai lagi, atau misalkan ada kegiatan yang mendadak. Gitu. Bu, saya mau pergeseran lagi, ada info ini, ada info itu. Saya saya sudah bilang akumulasi dulu, kumpulkan dulu belanja-belanja yang memang tidak sesuai dengan rencana awal, supaya tidak pergeseran lagi, tidak perubahan lagi, gitu. Nah, alhamdulillah kalau tahun sebelumnya itu memang saya kasih proses pergeseran itu 3 kali. Dibatasi ya? Dibatasi 3 kali. Yang pertama di awal tahun. Nah, terus juga di tengah tahun itu aman karena akan proses perubahan. Nah, tapi di tengah-tengah antara pergeseran 1 dan perubahan itu saya sempilkan juga satu kali lagi pergeseran. Nah, yang akhir itu menjelang akhir tahun. Karena apa? Sekolah kan sudah banyak yang diperiksa, Bu. Dan yang bermasalah dari sekolah itu mengenai belanja listrik. Iya, itu betul sekali. Karena pasti akan menyisakan angka yang kecil-kecil. Saya 1 kali lagi buka pergeseran di akhir untuk menggeser dari belanja listrik itu. Kumpulkan semua belanja listrik yang menjadi saldo. Saya buka 1 kali lagi pergeseran, serap di pergeseran yang ketiga ini. Begitu. Jadi sebenarnya ada solusi semua ya? Iya, sebetulnya. 1 kali lagi nih Bu, 1 lagi mengenai tambahan fitur-fitur yang di Markas ya. Gimana? Kalau tahun sebelumnya di Markas itu untuk proses pergeseran dan perubahan kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan kapanpun kita mau.
gitu. Yang sekarang ketika kita sudah mengaktifkan itu tidak bisa dinonaktifkan. Aktifkan apa nih? Mengaktifkan tombol pergeseran ataupun tombol perubahan. Jadi kalau pribadi saya maunya tombol itu kami bisa mengendalikan lagi. Dalam artian ketika sudah mendekati akhir tahun dan memang waktunya kami mengambil laporan untuk ke pemerintah daerah dan juga persiapan pemeriksaan APIP, kita bisa menonaktifkan si tombol pergeseran itu supaya si sekolah tidak lagi melakukan edit BKU lagi ya Bu ya. BKU dan juga edit kertas kerja Bu. Iya. Begitu harapan saya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Bu Dian, kemudian Bu Asi. Nah, sekarang kami ingin mendengar nih testimoninya lah. Testimoni keseluruhan pengalamannya seperti apa. Bu Asi selaku operator Arkas pasti bercerita, bisa memberikan testimoninya seperti apa. Dari mungkin yang dirasakan yang menyenangkan, kemudian juga yang tidak juga nggak apa-apa, silakan sampaikan. Nanti Bu Dian pun juga testimoninya terkait dengan markasnya yang sekarang sudah mulai terintegrasi dengan SIPD juga. Ya, silakan Bu Asi. Bu, kalau untuk saya testimoni daripada Arkas 4 ini pertama kendalanya dulu ya. Yang pertama itu ketika download BKU, ketika BKU sudah diinput kemudian di download itu dia tidak langsung berupa filenya itu PDF. Jadi pada awalnya saya bingung kok nggak langsung PDF seperti itu. Pas diklik itu yang muncul kayak notepad gitu, jadi kayak kode-kode. Gitu. Itu iya. Terus kata saya ini kenapa? Apa mungkin harus download ini dulu aplikasi PDF Reader. Ketika saya mulai install aplikasi PDF Reader itu, saya coba baru bisa terbaca. Jadi memang kalau yang file dari Arkas 3 itu apa mungkin di laptop saya atau bagaimana seperti itu, tapi file-file BKU yang sebelumnya ketika saya pindahkan begitu itu masih bentuk PDF yang dari versi 3. Iya, yang versi 3. Jadi icon filenya itu langsung berubah PDF gitu. Langsung munculnya PDF. Iya, seperti itu. Tapi kalau yang dari Arkas 4 ini tidak. Jadi kayak kertas kosong gitu. Jadi kayak seperti yang tidak terbaca seperti itu. Tapi setelah setelah diinstal aplikasi PDF Reader ini baru bisa. Otomatis. Langsung nanti ke PDF, bentuknya PDF jadi tidak nanti. Juga tetap ikonnya tetap kertas itu, hanya ketika diklik muncul rekomendasi bukanya pakai apa gitu, pakai aplikasi apa seperti itu. Jadi harus diklik baru klik PDF gitu. Diklik PDF seperti itu. Kalau yang Arkas 3 ini kan ketika di-download itu walaupun memang tidak ada PDF Reader di laptopnya itu langsung otomatis bentuknya PDF. Bentuknya PDF langsung kayak bentukan internet gitu, langsung yang ada tab-tabnya seperti itu. Tapi kalau saya solusinya saya sendiri menemukannya itu harus PDF Reader dulu pakai. Bahkan memang ada rekan saya juga di sekolah lain malah, Bu, bisa download BKU enggak? Kata saya emang bisa. Iya, itu gimana kalau dari sekolah lain? Oh, saya bisa gitu. Cuman mungkin beliau ini sama belum install aplikasi PDF Reader. Mungkin itu untuk testimoni kendalanya. Jadi mungkin yang masih belum bisa download atau masih belum bisa baca filenya, coba install dulu aplikasi PDF Reader-nya. Dicoba dulu seperti itu mungkin. Kemudian untuk testimoni yang baik-baiknya tadi sepertinya sudah dijelaskan di awal, karena dari pembelajaran SIPLAH kita dipermudah, dari perpajakan juga kita dipermudah seperti itu, waktunya dipersingkat gitu, dan yuklah move on gitu. Move on lah ke Arkas 4 ya. Yuk yang masih nyaman yuklah move on gitu ke Arkas 4 karena hidup kita berlanjut gitu. Kalau nggak move on nggak bisa menganggarkan itu. Betul sekali. Iya. Payment satunya kan nanti adanya di Arkas 4 bukan di Arkas 3. Betul. Dan pastinya nanti kalau itu juga belum diinstal sampai akhir tahun, belum migrasi juga, pastinya nanti akan jadi kendala juga di markas. Iya.
nyampe datanya ke kami. Iya. Ya kalau Bu Dian sendiri gimana nih testimoninya? Kalau itu tadi ya Bu ya, di awal sudah saya bicarakan juga. Kalau Arkas versi-versian itu sebetulnya nggak banyak berpengaruh langsung ya ke markas. Banyaknya justru di sekolah, di pengguna. Cuma kami sih mengenai proses integrasinya itu, proses integrasi dari markas ke SIPD yang harus kami siapkan Bu. Persiapan ini yang lumayan sangat, prosesnya sangat, kalau dibilang berat takutnya nanti jadi doa ya buat saya. Jadi kami itu harus proses awal menyiapkan SSH terlebih dahulu. Standar satuan harga. Iya. Jadi standar satuan harga yang nanti akan digunakan oleh sekolah itu harus kami daftarkan terlebih dahulu di SIPD-nya. Sedangkan sekarang ini banyak sekali item belanja di sekolah yang belum masuk di SSH tersebut. Belum muncul dia. Belum muncul Bu. Nah itu dibuat sendiri oleh dinas. Maksudnya oleh daerah masing-masing gitu daerah masing-masing. Karena sesuai kebutuhan. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi di aplikasi Arkas itu di situ kan masih gelondong ya Bu ya. Gelondong di situ belanja modal. Belanja modal buku. Nah, di Arkas versi 3 itu ketika kita menginputkan satu kode rekening, belanjanya itu bisa diinput secara manual oleh sekolah. Sekolah mengetik belanja buku A, belanja buku B dengan harga sekian. Nah, untuk proses pengintegrasian itu si item satu persatunya itu harus sudah terdaftar Bu. Kalau tidak didaftarkan di SSH SIPD tersebut, ini akan terputus. Jadi nggak bisa nantinya nggak akan muncul di Arkas. Di Arkasnya nggak muncul. Arkasnya itu nggak muncul. Jadi sekarang ini memang prosesnya Markas masih bisa menginput manual, masih bisa diinputkan oleh kami di aplikasi Markas. SSH-nya belanja buku A, belanja buku B, belanja buku C, itu masih bisa. Tapi kalau tidak kami daftarkan SSH-nya, ketika sekolah memilih di Arkas, di SSH SIPD-nya tidak ada, ini akan terputus. Jadi nggak muncul ya, nggak bisa dibelanjakan oleh sekolah. Tidak bisa dibelanjakan. Sekolah punya anggaran 10 juta, item belanja 2 juta. Untuk barang-barang yang belum ada di SIPD ini nggak akan nyampe. Di akhir tahun belanja yang terbaca di SIPD ini hanya 8 juta, tidak 10 juta. Itu kendalanya sekarang. Itu yang sedang kami kalau kata bahasa saya lagi diurusin. Ya, saya sedang proses pengajuan standar satuan harga tersebut dari barang-barang yang memang ketika saya cek di SIPD itu belum ada. Banyaknya buku ya Bu ya. Banyaknya buku. Jadi buku itu masih global kalau yang di SIPD itu, karena memang peruntukannya kan untuk OPD. Gitu. Kalau untuk sekolah kan buku gemar membaca kelas 1, gemar membaca kelas 2. Dengan item gemar membaca kelas 1 harganya 5.000. Gemar membaca kelas 2 harganya 6.000. Beda-beda. Iya. Dan itu harus terinput semua di dalam SHH. Sekolah nggak bisa. Nggak bisa pesan nanti nggak bisa. Nggak bisa pesan. Itu yang pertama. Terus proses integrasi dari Markas ke SIPD tersebut, Markas itu diberikan waktu sampai 30 November. 31 bulan lagi. 30 November. Kurang lebih 1 bulan. 30 November posisinya Arkas sekolah harus sudah disahkan oleh kami. Sudah disahkan oleh kami. Berarti yang Temin satunya maksudnya ya? Temin satunya ya, Temin 1 itu tadi. Prosesnya harus sudah disahkan oleh Markas. Untuk kita kirimkan nanti ke penanggung jawab. Di Markas itu ada penanggung jawab. Setelah selesai di penanggung jawab, baru bisa diintegrasikan ke SIPD. 1 bulan saya baru sekarang ini baru mau memproses SSH-nya.
gitu. Ya, Dengan jumlah sekolah saya mengelolanya 737. Saya harus ngelihat satu persatu anggaran sekolah itu sampai 30 November itu. Ya Allah, yang saya bilang. Jadi itu masing-masing punya PR. Betul. Sekolah PR-nya dengan T-1-nya, perencanaan T-1 untuk 2024. Markas dengan SSH-nya, standar satuan harga ya juga harus bisa dipergunakan oleh sekolah. Betul. Itu PR-nya. Dan ya oke. Ya. Terima kasih Bu Asih, Bu Dian, bincang-bincang kita terkait dengan Arkas dan Markas pada sore ini. Dan semoga apa yang tadi kita bagi ceritanya ini bisa memberikan inspirasi, menambah pengalaman atau memberikan informasi juga kepada sobat BPMP Banten bahwa move on lah ya ke Arkas 4 seperti kata Bu Asih ya. Kita juga sesuai dengan jargonnya, praktis, aman dan nyaman, dan itu yang kita harapkan nanti benar-benar memudahkanlah untuk para operator Arkas. Ya, itu saja saya akhiri. Terima kasih Bu Asih dan Bu Dian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila, bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan bersama, berjuang untuk berubah. Serentak wujudkan merdeka belajar. Masalahmu masalahku, senyummu kebahagiaanku. Bersama hadapi tantangan demi masa depan. Mendengar dengan empati, bekerja sepenuh hati, menjadi duta penuh solusi. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Belajar penuh semangat, menjadi pelajar sepanjang hayat. Itulah mimpi kita, mari wujudkan
Merdeka